Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Husna Kid Channel. Ini saya akan membagikan pengalaman atau memberikan pengalaman saya apa saja kerugian jualan mainan anak-anak ini. Jadi untuk jualan mainan anak-anak yang namanya usaha itu kita tidak hanya memikirkan bagaimana keuntungannya, tapi juga kita harus memikirkan bagaimana resikonya nanti. Supaya apa? Supaya kita bisa cepat menangani sebuah kerugian itu. Jadi langsung saja, untuk kerugian mainan anak-anak, kerugian jualan mainan anak-anak ini nanti apabila ada barang atau mainan yang tidak berfungsi atau rusak. Karena apa? Karena nanti kalau kita grosir atau beli di tempat grosir itu kan nggak bisa dicoba, teman-teman. Nggak bisa dicoba atau nggak boleh dicoba, khusus untuk yang beli grosiran. Tapi kalau untuk beli eceran masih bisa, tapi untuk beli grosiran itu rata-rata emang nggak bisa dicoba. Jadi kalau misalkan kita tidak teliti atau tidak pandai-pandai memilih mainan, itu ya apa itu namanya, itu merupakan resiko kita ketika kita nanti dijual ulang ke customer kok ternyata nggak bisa berfungsi. Itu memang sebuah resikonya, teman-teman. Tapi tenang aja, untuk tips-tips supaya untuk meminimalisir kerugian. Jadi kalau teman-teman mau grosir mainan, khusus untuk yang mainan plastik tidak berbaterai, itu seperti mainan ini ya, contohnya ya teman-teman. Ini truk gandeng. Mainan seperti ini, itu kalau teman-teman grosir di tempat grosiran itu teman-teman harus lebih teliti, lebih detail. Karena apa? Kalau kita grosir itu biasanya kita kan beli banyak gitu ya, barang banyak. Jadi biasanya kita itu apa, teledor atau tidak teliti. Jadi terkadang barang seperti ini tuh banyak ada yang pecah, teman-teman. Kalau kita tidak teliti ulang, ada yang copot, ada yang pecah, ada yang lepas gitu, pasti ada. Jadi tipsnya supaya teman-teman tidak rugi, tidak terlalu besar kerugiannya, itu teman-teman harus bisa lebih teliti untuk mainan yang seperti ini khususnya ya. Mainan apapun yang seperti ini, yang plastiknya transparan seperti ini, bisa kita lihat. Tapi kalau untuk mainan yang remote, yang ada remote-nya seperti mobil remote atau apapun itu yang beremote, itu memang nggak bisa dicoba. Jadi kalau untuk yang beremote itu saya sarankan untuk memilih kemasan yang masih bagus. Karena apa? Karena di tempat grosiran itu biasanya ada aja barang yang gagal produk atau barang yang rusak. Dan kalau yang rusak itu biasanya kemasannya udah jelek. Karena apa? Karena dia pernah dicoba oleh pengecer dan itu gak berfungsi, dan itu dikembalikan lagi ke tempatnya. Jadi kalau kita ambil asal-asalan ya kita akan menanggung resikonya. Itu pertama. Ada lagi yang rusaknya itu memang dari pabriknya, teman-teman. Kayaknya memang dari pabriknya. Karena apa? Contohnya seperti ini. Mobil polisi ini, mobil remote ini ya, itu saya awal beli grosiran itu sekaligus saya ambil 3 piece. Nah, ketika ada customer yang mau membeli, saya coba, ternyata nggak ada yang bisa sama sekali. Waktu itu saya juga pusing, pastinya pusing ya teman-teman. Banyak yang minat tapi ternyata nggak ada yang bisa gitu. Dan ini kayaknya bukan dari grosirannya, tapi kayaknya memang dari pabriknya, teman-teman. Karena apa? Pernah ada anak-anak mau tanya ke toko saya gitu ya, dia datang ke toko saya malam-malam, dia bilang, "Mas, di sini harganya berapa?" "Oh, harganya 70 misalkan." Sama Mas harganya.
sama apa itu barangnya sama sih, tapi saya beli di toko sebelah itu gak boleh dicoba. Itu kan gak boleh dicoba mas, tapi ternyata sampai rumah itu gak bisa. Ternyata gak bisa mas. Loh, gak bisanya kenapa? Gak bisa belok, tapi kalau maju mundur masih bisa, tapi kalau belok itu gak bisa mas. Jadi saya pikir kayaknya ini memang semua ya teman, pabriknya itu memang semua mobil yang seperti ini kayaknya ya. Entah nggak tahu sekarang atau ada perbaikan dari pabriknya atau gimana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya nggak akan ambil yang seperti ini lagi. Karena apa? Itu memang kerugian. Seharusnya itu adalah keuntungan kita, tapi justru malah menjadi kerugian, dan itu tidak hanya satu dan semuanya gitu. Jadi intinya kita harus benar-benar, kalau untuk yang mobil remote itu kan nggak bisa dicoba. Coba teman-teman pilih aja kemasan yang masih bagus gitu aja, yang belum pernah dibuka. Karena kalau udah pernah dibuka, kemasannya udah pernah kebuka, itu biasanya udah pernah dicoba dan itu nggak bisa. Kalau memang itu bisa kan nggak mungkin dibalikin ya, tapi karena itu memang nggak bisa, jadi resikonya seperti itu. Tidak hanya mobil remote seperti ini, ada aja mobil remote. Saya dari total saya belanja itu sekitar gak sampai 5% itu barangnya rusak. Jadi saya pusing banget teman-teman waktu itu. Banyak yang minat, banyak yang beli. Iya kalau nanti customernya ganti barang yang lain gak masalah ya, tapi kalau customernya gak jadi beli, itu kan menyakitkan teman-teman. Gak jadi beli hanya karena barang yang rusak, dan itu sudah menjadi resiko. Ya udahlah, memang itu memang resiko. Sebelumnya kita juga udah dikasih tahu sama grosiran, karena kalau emang udah gak bisa dicoba dan itu memang jadi resiko, dan itu mau gak mau harus kita terima ya teman-teman. Ya untuk meminimalisir ya itu tadi, harus kita lebih detail. Jangan hanya karena kita beli banyak kita ambil barangnya itu asal-asalan, jangan. Kalau bisa lebih teliti, jangan sampai teman-teman kecewa. Itu pengalaman saya. Karena apa? Awalnya saya seperti itu, saya tinggal pilih, tinggal masukin ke kardus, nggak saya lihat, saya pikir ya bagus semua gitu, tapi ternyata ada yang rusak, ada yang pecah. Untuk resiko yang lain itu, kalau ada customer udah beli, udah dicoba di toko, tapi ternyata di rumah gak bisa, itu resiko teman-teman. Karena apa? Kita usaha yang terpenting itu kan adalah pelayanan. Kita harus membeli pelayanan. Kalau customer itu kecewa di rumah dan dia balik lagi, itu sebenarnya customer udah kecewa. Tapi tergantung kita mau mengganti atau tidak, itu tergantung kita. Kalau saya pribadi pasti saya ganti, asalkan tidak lebih dari 1 hari saya ganti. Dan itu untuk yang mainan plastik seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang remote bisa saya ganti, asalkan ada video unboxingnya. Sampai di rumah dia video, nah, itu pasti saya ganti kalau memang ada buktinya. Tapi kalau memang plastik seperti ini, nah, masih bungkusnya masih rapi, ya udah gak apa-apa saya ganti. Yang penting saya pelayanan. Saya lebih baik rusak barang saya daripada harus kehilangan pelanggan saya. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang mau grosiran dimanapun. Grosiran itu ada 2 tipe teman-teman, ada 2 tipe ya. Pertama itu ada grosiran yang dimana yang barang yang mereka pajang itu hanya sekedar display, hanya contoh-contohnya saja. Nanti kalau kita pilih itu yang memilihkan barang yang kita beli itu karyawannya teman-teman. Saya ada grosiran seperti itu, jadi saya nggak bisa lihat apakah barang ini bagus apa enggak, itu kelemahannya. Untuk yang kedua ada grosiran yang dimana itu kita harus pilih sendiri, jadi resiko kita tanggung sendiri, dan ini lebih enak teman-teman. Resiko kita tanggung sendiri, jadi misalkan ada barang yang rusak itu memang resiko kita, jadi kita harus lebih teliti gitu aja.
Dan saya sarankan untuk memilih yang tipe kedua ini ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman kecewa. Karena apa? Kalau ada barang seperti ini udah harga 70, 3 rusak semua, itu sudah 210. Kita rugi itu sudah 210 teman-teman. Jadi untuk kedepannya, untuk saya pribadi dan teman-teman harus lebih teliti, gitu aja. Jangan sampai teledor, gitu aja. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Sekedar itu sharing saya, pengalaman saya, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman rezekinya lancar semuanya. Amin. Jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman, biar saya lebih semangat untuk berbagi pengalamannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.